Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maesa Fadilika Ninganti dari kelas Radio Biologi A. Pada video kali ini saya akan mereview atau memaparkan dari apa yang telah saya dapatkan pada jurnal dengan tema besar atau dengan intisari tentang efek dan respon radiasi biologis serta dosis paparan radiasi. Jadi, berdasarkan jurnal yang saya baca, saya telah belajar banyak tentang sifat fisik radiasi dan pengaruhnya terhadap materi hidup atau terhadap makhluk hidup. Sayangnya, semakin banyak yang saya ketahui dan saya temukan, semakin saya memahami kerumitan proses biologis yang dipicu oleh dampak atau efek dari paparan radiasi yang nantinya akan menyebabkan atau tidak menyebabkan suatu penyakit. Dilengkapi juga dengan metode biologis secara modern dari eksperimen dengan kecepatan tinggi, pencitraan, dan juga kecakapan komputasi yang tentunya jauh lebih tinggi. Kita sekarang ini memasuki era di mana kita dapat menggabungkan beberapa aspek yang secara berlipat ganda ini dari hasil paparan radiasi dan dari gejala sisa-sisa paparan radiasi ini. Dengan mengembangkan yang lebih sistematik pemahaman tentang efek radiogenik seperti radio karsinogenesis ini, kita jauh lebih memahami dan kita tentunya jadi lebih aware terhadap efek dan dampak atau pengaruh dari efek radiasi ini. Dalam konteks ini, dalam jurnal yang saya baca, lebih membahas tentang contoh-contoh model yang relatif kecil, yang umumnya sangat berguna untuk menjelaskan aspek-aspek tertentu dari efek paparan radiasi pengion yang dapat menyinari jalur di depan kita nantinya. Namun, pembahasan saya kali ini tidak hanya berpacu pada jurnal. Saya juga mengembangkan beberapa serta memasukkan beberapa pemahaman saya tentang efek atau pengaruh dari paparan radiasi terhadap suatu materi atau terhadap makhluk hidup ini. Jadi, pada jurnal ini juga sempat disinggung atau dibahas tentang interaksi radiasi. Nah, menurut yang saya pahami dan berdasarkan jurnal yang saya baca, interaksi radiasi ini terdapat interaksi radiasi dengan sel maupun materi atau dengan komponen-komponen yang ada di dalam suatu materi. Nah, pada fokus saya kali ini saya akan membahas tentang interaksi radiasi dengan sel yang disebut juga sebagai partikel atau elektromagnetik. Nah, paparan radiasi atau radiasi yang ada pada sel ini bentuknya itu seperti gelombang. Nah, paparan radiasi ini terbagi menjadi dua, yaitu pengion dan non-pengion. Perbedaan radiasi pengion dan radiasi non-pengion yaitu radiasi pengion adalah radiasi yang jika menumbuk atau menabrak materi akan memunculkan partikel bermuatan listrik yang disebut juga dengan ion. Ya, prosesnya ini disebut dengan ionisasi. Sedangkan pada radiasi non-pengion adalah radiasi yang tidak dapat menimbulkan ionisasi. Nah, radiasi pengion ini lebih berbahaya karena paparan radiasi ini bisa dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan hidup serta dapat menyebabkan luka bakar radiasi, kerusakan pada sel, penyakit radiasi, kanker, hingga kematian. Ada 4 tahapan interaksi radiasi, yaitu yang pertama, tahap fisik yang berupa absorpsi atau penyerapan radiasi pengion yang nantinya akan menyebabkan terjadinya eksitasi atau ionisasi pada molekul atau atom penyusun bahan biologi. Dan yang kedua, yaitu tahap fisiokimia di mana atom atau molekul yang tereksitasi atau terionisasi mengalami reaksi-reaksi sehingga nantinya akan terbentuk radikal bebas yang tidak stabil. Yang ketiga, tahap kimia dan tahap biologi, di mana berlangsung dalam beberapa detik atau ditandai dengan terjadinya reaksi-reaksi antara radikal bebas dan peroksida dengan molekul organik serta inti sel yang terdiri atas kromosom. Nah, dan yang terakhir itu adalah tahap biologis yang ditandai dengan terjadinya tanggapan biologis yang berlangsung dengan radikal bebas serta peroksida yang terjadi pada tahap ketiga tadi. Jadi, sekarang saya telah menyadari radiasi dapat mempengaruhi jaringan hidup dengan berbagai cara. Saya memahami secara rinci bagaimana radiasi pengion dengan dosis tinggi akan dapat menyebabkan kerusakan fisik pada kromosom dalam bentuk pemutusan untai tunggal atau untai ganda yang kadang-kadang dapat diikuti dengan kesalahan penyambungan kembali atau bahkan translokasi. Nah,
Di sini jelas bahwa radiasi ini bahkan dalam dosis yang kecil sekalipun dapat menyebabkan mutasi yang dalam sel punika mungkin atau bukan prekursor ya, jadi langsung mengalami karsinogenesis. Kita juga tahu sekarang bahwa modifikasi yang lebih halus dapat menghasilkan bentuk ekspresi gen yang dapat dengan mudah diubah, bahwa sistem transduksi sinyal ini dengan jaringan faktor transkripsi dapat diaktifkan dengan cara yang unik, bahwa keadaan oksidatif intraseluler dapat terpengaruh, dan bahwa jalur metabolisme dapat langsung atau tidak langsung menanggapi paparan radiasi. Nah, pada paparan akut efek radiasi dengan dosis tinggi ini, efek radiasi juga dapat menyebabkan kematian sel, di mana sel-sel di tubuh kita berhenti teraktivasi sehingga akan mengganggu metabolisme, aktivitas, dan yang lebih parahnya menyebabkan kematian pada tubuh kita. Gangguan fungsi jaringan dan organ tubuh juga salah satu dampak dari paparan efek radiasi dosis tinggi ini. Hal ini disebut juga dengan efek deterministik. Namun, terdapat juga dampak positif dari radiasi terhadap keselamatan manusia. Di antaranya itu digunakan sebagai pengobatan, dan efek negatifnya ini juga salah satunya tergantung dari besar dosis yang diterima. Di antaranya itu mulai dari mual, muntah, pusing-pusing, rambut rontok, menyebabkan kanker, tumor yang diturunkan secara genetik. Penemuan dari berbagai efek samping radiasi pengion ini juga diikuti dengan beberapa penundaan oleh upaya pemodelan matematis khusus yang ditunjukkan untuk kuantifikasi, prediksi, dan yang terpenting yaitu estimasi risiko kanker. Sementara pada model biofisik dan matematis dari paparan dan efek radiasi sangat penting untuk pemahaman kita tentang respon organisme hidup. Masing-masing biasa terfokus pada satu atau dua aspek saja, sehingga mengabaikan sifat dari sistem biologis yang sudah terkait erat dan integratif. Jadi, sementara ini pemutusan untai jelas dapat mengarah pada organisasi gen yang menyimpang, yang dengan sendirinya itu penting untuk dipelajari. Mereka juga mengubah ekspresi gen secara langsung melalui efek struktural atau pengaturan pada jaringan faktor-faktor transkripsi. Tentunya hal ini juga bergabung dengan efek metabolisme langsung seperti perubahan spesies oksigen atau nitrogen reaktif yang pada akhirnya menghasilkan perubahan fisiologis. Respons ini membentuk sistem kompleks yang membutuhkan pendekatan baru biologi sistem komputasi dengan respons yang masih sangat sulit untuk diprediksi. Selain itu, sangat mungkin bahwa radiasi pengion menunjukkan berbagai efek epigenetik yang dapat bertahan dalam waktu yang lama. Nah, dalam konteks ini kita juga harus ingat bahwa paparan radiasi alami primordial di mana-mana akan menyebabkan laju dosis seumur hidup sekitar 0,1 meter sievert per jam, yang dalam tubuh kita akan menghasilkan sekitar 100 peluruhan radioaktif per kilogram berat badan per detik. Jadi di dalam tubuh kita ini terdapat DNA yang tersusun. Nah, di sini saya akan menyebutkan struktur penyusun DNA dari yang paling sensitif, yaitu tinin, sitosinin, adenin, dan yang terakhir itu adalah guanin. Nah, kerusakan DNA ini merupakan salah satu penyebab yang dapat membuat sel normal bertumbuh menjadi sel kanker. Hal ini dikarenakan DNA yang rusak ini dapat menyebabkan mutasi di gen vital yang mengontrol pembelahan sel sampai terjadinya pembelahan sel yang tidak terkendali dan dapat memicu pertumbuhan sel kanker. Nah, kerusakan DNA ini dapat terjadi jika kita mengalami kekurangan zat besi, seng, flut, vitamin B12, dan kolin, meskipun dalam jumlah yang sedikit. Adapun untuk selenium, tembaga, kalsium, niacin, dan kolin, kerusakan DNA terjadi jika tubuh mengalami defisiensi berat. Kerusakan pada rantai DNA ini dapat diperbaiki melalui beberapa jalur, antara lain SSB, yaitu akan melalui perbaikan base excision repair atau BIR, nucleotide excision repair, dan yang masih banyak lagi yang tertera pada PPT yang sudah saya buat. Nah, DNA repair ini merupakan suatu mekanisme perbaikan pada DNA yang mengalami kerusakan atau kesalahan yang diakibatkan oleh proses metabolisme yang tidak normal. Radiasi dengan sinar UV, radiasi ion, radiasi dengan bahan kimia, atau karena adanya kesalahan dalam replikasi DNA. Dan kecepatan mekanisme perbaikan DNA ini tergantung pada jenis sel
umur sel, dan juga lingkungan. Jika mekanisme perbaikan DNA atau DNA repair ini gagal, sel akan masuk ke salah satu dari 4 proses berikut. Yang pertama yaitu penyimpangan kromosom yang bisa mematikan atau tidak mematikan. Yang kedua, kerusakan DNA irreversible seperti DSB atau tautan silang. Yang ketiga, bunuh diri sel atau apoptosis atau kematian sel yang secara terprogram. Dan yang terakhir, pembelahan sel yang tidak diatur karena ketidakstabilan genom yang mengarah ke kanker. Semua tanggapan ini tidak hanya melibatkan sejumlah besar komponen dan proses, tetapi proses ini kompleks dan biasanya non-linear. Faktanya, banyak dari proses ini melibatkan fenomena seperti ambang batas, di mana respon terhadap input kecil dan besar secara kualitatif dan tidak hanya berbeda secara kuantitatif. Contoh utama untuk sifat non-sepele efek gabungannya itu adalah studi tentang radiasi dengan dosis yang rendah, yang di sini juga mengungkapkan bahwa ekstrapolasi dari dosis tinggi belum tentu valid karena paparan tinggi dan rendah nantinya akan melibatkan pola respons yang sangat berbeda, termasuk perbaikan dan serangkaian mekanisme pertahanan dan perlindungan yang umumnya dikenal sebagai stres. Demikianlah presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.